Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang fadail amalan dan hadis-hadis yang disebutkan tentang amalan tersebut. Bab fadilah terakhir. Bab fadilah akhir sa'atin minal Jum'ah. Keutamaan akhir waktu hari Jumat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal 'asri ila ghaibubati syamsi. Bab keutamaan waktu akhir di hari Jumat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah waktu yang diharapkan di hari Jumat setelah asar sampai matahari tenggelam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullahu syai'an illa atahu Allah azza wa jalla iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat adalah 12 waktu atau 12 jam. Tidak ada seorang muslim yang meminta Allah suatu hal kecuali Allah akan berikan permintaannya tersebut. Carilah waktu tersebut di waktu terakhir setelah sholat asar. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa serombongan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dan mempelajari atau berdiskusi tentang waktu di hari Jumat yang diijabahi. Mereka berpisah dan mereka tidak berselisih bahwa waktunya adalah akhir waktu di hari Jumat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu tips kita dalam berdoa adalah memanfaatkan waktu-waktu mustajab. Memanfaatkan waktu-waktu mustajab. Kursinya ada yang lain nggak kursi? Kursinya. Yang main dulu. Ya. Salah satu cara untuk agar doa kita mustajab, kita itu memperhatikan waktu-waktu ijabah. Waktu-waktu ijabah itu ada banyak. Ada sepertiga malam terakhir, ada antara adzan dan iqamah, ada sebelum salam setiap salat, ada setelah salam setiap salat, ada ketika hujan, ada ketika puasa, ada ketika musafir. Nah, ini semua kita pelajari, kita amalkan. Doa-doa yang kita panjatkan, kita paskan di waktu-waktu yang mustajab. Maka di antara waktu yang mustajab adalah hari Jumat, di waktu yang terakhir. Kapan waktu yang terakhir? Maksudnya setelah asar sebelum matahari tenggelam. Jadi waktu terakhir setelah sholat asar. Itu adalah waktu mustajab. Dari 3 hadis yang disebutkan tadi. Banyak cerita-cerita orang-orang yang berdoa di waktu tersebut dan melazimi doa di waktu tersebut, kecuali doanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mau doa apa. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari Jumat di akhir waktu kita luangkan 1/4 jam, setengah jam duduk berdoa.
duduk dan berdoa. Dan kita perhatikan adab-adabnya berdoa. Misalnya menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian memuji Allah dulu, berterima kasih, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta maaf dulu sama Allah, minta ampun, kemudian baru kita minta doa-doa kita. Baru ditutup dengan bersolawat kepada Nabi SAW dan memuji Allah, dan selesai. Kemudian di hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Di hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Sholawat di hari Jumat pahalanya lebih daripada sholawat di waktu yang lain. Maka berbanyaklah sholawat, misalnya 1000, 2000. Ya, pakai tasbih kalau menghitungnya lupa-lupa, ya boleh pakai tasbih yang biji, boleh pakai tasbih yang digital. Nah, pendapat yang mengatakan tasbih biji itu bid'ah, itu pendapat yang tidak tepat. Ya, boleh memakai tasbih baik yang biji maupun yang digital. Sekarang kan ada yang digital, pencet-pencet. Jadi diperbolehkan untuk menghitung jumlah atau target zikir kita. Bab keutamaan yang mati di hari Jumat dan malamnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Ini Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu pertanda husnul khatimah yang membuat kita berhusnudzon kepada Allah bahwa orang yang meninggal ini dalam keadaan husnul khatimah. Tapi apakah semua orang yang mati di malam Jumat dia adalah orang yang baik? Tidak. Silahkan cek di rumah sakit, betapa banyak orang-orang kafir bahkan mati di hari Jumat, orang-orang fasik, orang-orang ahli bid'ah mati di hari Jumat. Bab keutamaan salat jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalain al-'azimain wa li muslimin asgharuhuma mithlu Uhudin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata." Siapa yang takziah menyaksikan jenazah. Maksudnya itu menyaksikan pemulasaran jenazah. Hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazahnya disalatkan, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikebumikan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiratan, ya Rasulullah, 1 qirat 2 qirat itu apa? 2 qirat itu kata Nabi, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan asgharuhuma mithlu Uhudin, 2 jabal itu yang paling kecilnya minimal seperti gunung Uhud. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka tidak disunahkan untuk menghadiri jenazah sampai dikuburkan. Tidak dianjurkan buat ibu-ibu untuk ikut mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Ya, bahkan sebagian ulama melarang dan termasuk haram. Ada khilaf apakah haram atau makruh. Dalam riwayat Nabi SAW menjumpai perempuan atau sekelompok wanita yang ikut mengantarkan sampai kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, insarifna ma'zuratin ghaira ma'jurat, kalian pulanglah dalam keadaan membawa dosa, tidak membawa pahala. Insarifna ma'zuratin ghaira ma'jurat, pergilah membawa dosa, pulanglah membawa dosa, tidak membawa pahala. Karena ibu-ibu atau perempuan tidak disyariatkan untuk mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Ya. Tapi jangan dikalahkan pakai perasaan. Masa keluarga sendiri, masa suami sendiri nggak diantarkan, itu apa? Nggak punya. Ya.
Ya masa Allah suruh ibu nggak nurut? Masa Nabi SAW suruh nggak nurut? Kita ini orang Islam. Orang Islam itu nurut sama Allah dan Rasulnya, bukan nurut sama adat istiadat, bukan nurut sama kebiasaan, bukan nurut sama perasaan. Kita ini namanya orang Islam, istislam, pasrah nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ini nggih siti kota Abu Samina wa ta'ala. Loh ini maksud saya begini, maksud enggak usah. Taat sama Allah dan Rasul, sabar. Sabar. Bab keutamaan sujud tilawah. Bab keutamaan sujud tilawah. Sujud tilawah ini apa ibu-ibu? Sujud tilawah ini apa? Hah? Sujud tilawah itu sujud kalau lupa, salah rakaat terus sujud. Betul? Hah? Kalau lupa berapa rakaat terus sujud tilawah, itu namanya sujud sahwi. Ya, sujud tilawah itu kalau kita melewati ayat sujud, kita diperintahkan untuk sujud. Paham? Ada ayat-ayat sujud di dalam Al-Quran, ada 14 ayat sujud menurut mazhabnya Syafi'i. Menurut mazhabnya Imam Ahmad ada 15 ayat sujud. Dalam Quran kita itu dicetak ada 15 ayat sujud. Mushaf yang kita baca itu ada 15 ayat sujud atau ayat sajadah. Yang berbeda itu di surat Shad. Surat Shad itu fakharra raki'a wa anab, itu dalam mazhabnya Imam Ahmad dia sujud, dalam mazhabnya Syafi'i tidak sujud. Nah, apa itu ayat sajadah? Ayat yang kalau kita tilawatul Quran ya tidak disunahkan kita itu khusus baca itu biar sujud, enggak. Bahkan sebagian ulama melarang. Aku tak pengen sujud kemudian sengaja buka ayat sujud kemudian baca kemudian sujud. Tapi kalau kita tilawah sampai ke ayat sujud, maka kita apa? Sujud. Kita sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada." Kalau anaknya Adam membaca ayat sujud atau ayat sajdah, fasajada terus mereka sujud, i'tazala syaitanu yabki, setan minggir dan nangis. Yaqulu ya waili, oh celaka aku, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud maka dia dapat surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Aku disuruh sujud, aku tidak mau, aku dapat neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sini termasuk salah satu fadilah sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan kapan? Ketika di dalam sholat dan di luar sholat. Yang pertama di dalam sholat. Ketika kita sholat lewat di ayat sujud, maka kita berhenti di ayat sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Begitu juga kalau imam yang membaca, kita jadi makmum. Kalau imamnya sujud, kita harus ikut sujud. Pernah saya membimbing umroh. Ketika itu hari Jumat di Madinah, di Masjid Nabawi, membaca salat subuhnya surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah itu ada sujud tilawah. Sehingga ketika tengah-tengah salat tiba-tiba takbir, sujud, kemudian apa? Berdiri lagi melanjutkan salat. Kemudian setelah pulang dan sarapan, bapak itu kasak kusuk. Kemudian datang ke saya, Ustaz, ini kita tadi kasak kusuk ngobrolkan, apakah kalau hari Jumat di Masjid Nabawi itu sholat subuhnya 3 rakaat? Enggak tuh,
Iya Ustaz, saya tadi sholat subuh di Masjid Nabawi 3 rakaat. Saya bilang, saya sholat subuh juga di Masjid Nabawi. Rakaat pertama baca as-sajdah, rakaat kedua baca al-insan. 2 rakaat. Enggak Ustaz, tadi tengah-tengah itu rukuk. Oh, bukan rukuk Pak, sampai yang salah. Nah, itu namanya sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, sujud. Kemudian membaca doa sajdah, kemudian Allahu akbar. Lanjut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa, sampai akhir ayat. Itu namanya sujud tilawah. Nah, ayat seperti itu ada 15 dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-A'raf. Kemudian di surat Al-Isra, di surat Maryam, di surat Al-Hajj ada 2 Hajj ada 2 sujud. Ya, kemudian nanti dicek di dalam Al-Quran. Di juz amma ada berapa? Di juz amma ada berapa Ibu? Satu. Yang satu si korupsi. Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Surat apa itu? Nggak hafal. Ayo ibu-ibu harus menghafalkan Quran. Jangan pengajian toh kemana-mana tapi nggak pernah menghafalkan Quran. Masa udah 20 tahun pengajian di sini, Senin di sana, Selasa di sana, Rabu di sana, Kamis di sana, Jumat di sana, terus kadang ada yang sehari 2 kali loh pengajian. Tapi juz amma nggak hafal. Malu dong. Sekarang jadwal pengajiannya dihapus sedikit, diganti apa? Tahsin dan tahfidz. Ya. Buat janji, jangan sampai aku mati ya Allah sebelum aku ngafal 5 juz. Ya. 5 juz banyaknya. Enggak banyak Bu, 5 juz itu cuma 5 juz, 5. 1/6-nya Al-Quran. Quran 30 juz. Lu ambil 1/5. Bisa, saya yakin bisa. Ya, melihat wajahnya ibu-ibu di sini itu semuanya meyakinkan kalau bisa saya. Yakin saya 100%. Enggak ada keraguan. Cuman malas udah pegah. Ya, kalau malas nggak bisa. Kalau semangat bisa, insya Allah. Ya. Di dalam juz amma ada 2 ayat sujud. Yang pertama surat apa? Idza sama'u syaqqat, apa? Al-insyiqaq. Yang kedua surat apa? Al-alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau imam membaca ayat itu disunahkan untuk sujud meskipun akhir ayat, nanti bangun baca ayat lagi biar makmumnya nggak bingung. Ya, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, baru rukuk. Ya. Jadi kalau kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud, habis itu bangun, habis itu rukuk, ya. Makmumnya bingung, ini tadi apa? Juz sama ada 2. Ya. Dan juz lainnya silahkan nanti di Al-Quran dicek. Kalau di dalam sholat disunahkan untuk sujud. Nah, pertanyaannya kalau di luar sholat, siapa yang disunahkan untuk sujud? Yang membaca, yang mendengarkan. Kalau yang membaca itu disuruh sujud, yang mendengarkan juga disuruh sujud. Hukumnya sunnah. Kalau nggak sujud, batal dosa nggak? Tidak. Tapi kehilangan fadilah yang besar. Kehilangan fadilah yang besar. Kalau dalam keadaan susah untuk sujud, dianjurkan untuk membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Misalnya ngajinya hafalan, nggak wudu, kemudian mau sujud, ya malas ya udah
capek misalnya, mau wudhu dulu pakai nutup aurat dulu, ya. Akhirnya dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalau dilakukan di luar sholat, ibu-ibu harus dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, harus, karena sujud ini sebagian dari sholat. Para ulama menyebutkan kalau sujud tilawah itu dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jadi kalau ibu-ibu sedang haid atau nifas tidak boleh sujud tilawah, tidak boleh sujud tilawah, karena tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana cara sujudnya? Kalau dalam keadaan sedang tidak sholat, nomor 1 menghadap kiblat, nomor 2 takbir, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Ya, nomor 1 menghadap kiblat, kemudian takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian takbir, Allahu Akbar, duduk, kemudian apa? Salam. Sekali lagi caranya bagaimana? Menghadap kiblat, takbir, kemudian sujud, kemudian duduk, tasyahud, kemudian apa? Salam. Tidak membaca tasyahud. Tidak membaca tasyahud. Jadi cuma duduk langsung salam. Ya. Harus dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Itu adalah keutamaan sujud tilawah, baik yang membaca maupun yang mendengar. Kecuali dalam sholat. Kalau dalam sholat kan pasti sudah keadaan suci dan pasti sudah menghadap kiblat dan pasti menutup aurat. Tapi catatan, kalau imamnya tidak sujud, kita nggak boleh sujud. Harus nurut sama imamnya. Nah, bab berikutnya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan mungkin? Ya. Nggak dengar saya, Bu. Panjang ya. Ya. Saya nggak paham maksudnya. Nggak harus memberitahukan, ya tinggal sujud aja, langsung. Nggak malah tengah-tengah sholat, ayo sujud, Allahu Akbar, ya nggak boleh. Oh sebelum sholat, nggak apa-apa, memberitahukan nggak apa-apa, tapi nggak harus. Ya. Perhatikan ya ibu-ibu, kalau menjadi imam, kalau mau memanjangkan sholat, makmumnya harus setuju. Kalau makmumnya nggak setuju, makmumnya nggak suka sholatnya panjang-panjang, kemudian imamnya nekat, maka dilarang itu. Nggak boleh imamnya begitu. Tapi memanjangkan yang dimaksud itu memanjangkan yang luar biasa. Ya, seperti membaca Al-Baqarah, Ali Imran. Ya. Tapi kalau as-sajdah dia tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang. Memang lebih panjang daripada Qul Huwallah. Lebih panjang daripada Inna A'tainah. Ya, lebih panjang dari Watini wa Zaitun. Tapi kalau masyarakatnya umum belum pernah sholat panjang-panjang, janganlah maju jadi imam langsung digaspol sajdah rakaat kedua al-insan, diprotes sama masyarakat. Didik dulu masyarakat. Ya. Kalau masyarakat terdidik, insya Allah sholat panjang pun nggak ada masalah. Di masjid tempat kami itu kalau Ramadan ada semalam 2 malam sholat itu sampai 5 juz. Nggak ada yang protes karena memang mereka tahu datang udah siap. Tapi kalau tiba-tiba sholat tarawih masjid umum tiba-tiba dipanjangkan 5 juz, apa yang terjadi? Marah orang-orang. Marah. Ya.
Bab keutamaan, lanjut ya. Ya. Bab keutamaan siyam. Keutamaan siyam. Kita juga mau memasuki bulan Ramadan. Bab keutamaan siyam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa siyamu junnatun fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil miski lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya Allah fariha bi shaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, semua amalannya Bani Adam itu buat dia kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku langsung yang mencatat pahalanya. Qala Rasulullah SAW, wasiyamu junnatun. Nabi melanjutkan, puasa itu junnatun. Junnah itu apa? Perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Perisai dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau di antara kalian sedang puasa, di hari puasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berteriak-teriak, maksudnya berselisih sambil mengangkat suara, ribut. Jangan berkata kotor dan jangan ribut. Fa in sabahu ahadun, kalau ada salah seorang mencaci maki dia, au qatalahu, atau mengajak berkelahi dia, falyaqul inni shaimun, hendaknya mengucapkan saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di genggamannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Maksudnya bau mulut orang yang puasa akibat perut yang kosong, bukan akibat diam yang lama, bukan akibat ngomong yang lama, bukan akibat sisa makanan yang ada di mulutnya. Kalau sisa makanan yang ada di mulut itu bau busuk. Kalau mulutnya nggak dibersihkan, itu baunya busuk. Tapi memang ada mulut orang puasa itu bau karena memang perutnya kosong. Dia melakukan pembakaran tapi kosong, tidak ada makanan, makanya menimbulkan bau mulut disebut khuluf. Khuluf itu lebih dicintai oleh Allah daripada baunya kasturi. Oleh karena itu, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i memakruhkan gosok gigi setelah zuhur. Memakruhkan menggosok gigi setelah zuhur. Kenapa? Karena bau mulutnya khuluf itu akan hilang. Kalau khulufnya hilang, ya kehilangan keutamaan memiliki khuluf yang lebih dicintai oleh Allah daripada bau kasturi. Tapi kalau misalnya ada sebab lain, misalnya bangun tidur, siang tidur, maka ketika bangun tidur dianjurkan untuk apa? Bersiwak, karena bukan khuluf lagi, itu bau lain. Ya, paham ya? Dan harus dipahami secara benar bahwa yang dimaksud itu akibat ya bau mulut akibat orang yang tidak makan, yang puasa, bukan karena tidur, bukan karena, kalau ada sebab lain, misalnya dia lupa makan bawang, lupa puasa makan sesuatu ada bawangnya, mulutnya bau, maka disunahkan untuk bersiwak atau gosok gigi. Qala walis-shaimi farhatan, buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha, kalau berbuka dia gembira. Berbuka itu maksudnya berbuka setiap harinya atau berbuka di hari Idul Fitri. Selesai bulan Ramadan dia gembira. Betul nggak? Gembira nggak?
Serampung Ramadan nih. Gitu. Hah? Wis lego rampung Ramadan nih. Wis ora poso meneh. Atau karena memang bergembira atas nikmat Allah bisa puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masing-masing gembiranya beda-beda. Qala Rasulullah lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa dia ada dua kegembiraan. Idza aftara farihan. Kalau dia berbuka dia gembira. Berbuka baik berbuka tiap hari maupun berbuka maksudnya idza hadara Idul Fitri. Kalau datang Idul Fitri. Qala wa fariha bi fitrihi, dia bergembira dengan berbukanya. Wa idza laqiyallah, dan kalau bertemu Allah fariha bi saumihi, dia bergembira dengan puasanya. Melihat pahala puasanya dia ternyata banyak sekali, dia pas ketemu Allah nanti dia gembira. Ini untuk puasa Ramadan dan juga untuk puasa sunnah. Ini untuk puasa Ramadan juga untuk puasa sunnah. Ini sudah masuk bulan Sya'ban, kita perbanyak puasa sunnah. Sampai kapan? Sampai setengah Sya'ban. Qala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah setengah Sya'ban, jangan kalian mulai puasa. Maksudnya, kalau sudah setengah Sya'ban, belum rutin puasa, belum menjalankan puasa, jangan mulai merutinkan puasa itu setengah Sya'ban, setengah akhir. Kalau sekarang masih boleh. Ya, kalau sudah mulai Sya'ban kita puasa terus, kita rutinkan puasa, nanti setengah Sya'ban boleh lanjut. Tapi kalau nggak pernah puasa, setengah Sya'ban jangan mulai puasa. Kemudian perlu ada catatan tentang menggosok gigi. Bahwa kita kalau menggosok gigi pasti pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi dilakukan di siang hari dan tidak sengaja tertelan, maka puasanya batal. Ya, meskipun tidak sengaja tertelan, maka puasanya batal. Misalnya lagi gosok gigi keselak tersedak, maka masuk makan sebagian dari pasta gigi itu, maka puasanya batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kok batal? Tidak sengajanya karena sedang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Kita itu tidak diperintahkan untuk menggosok gigi pakai odol. Diperintahkannya pakai siwak. Maka kalau pakai odol harus hati-hati. Kalau odolnya larut di dalam air liur kita kemudian tertelan, maka puasanya batal. Ya. Jadi tidak sengaja tertelan itu tidak serta-merta dihukumi tidak apa-apa. Ya. Paham ya Ibu? Tidak sengaja tertelan itu tidak serta-merta boleh tidak batal, enggak. Misalnya ada orang puasa di siang hari berenang, kemudian tidak sengaja tersedak dan minum, maka puasanya batal. Kenapa? Tidak diperintahkan kita ini untuk berenang di siang hari, tidak perintahkan. Tolong panitia ya, saya demi keselamatan. Ya, saya sebetulnya sudah pesan, tolong jangan pakai kursi yang ini, karena ini kursi ini begini, terlalu tegak. Jadi mana mas kursinya mas? Ya, nggak ada. Apa Bismillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Halas. Nanti lain kali aja. Lebih parah yang itu jangan. Udah mas. Ya. Enggak bisa. Ya, jadi tidak serta-merta tidak sengaja itu dihukumi tidak batal. Kalau kita pagi-pagi jam 9, jam 8 mandi, mandinya itu diperintahkan enggak? Enggak. Kemudian tengah-tengah mandi tersedak masuk air, batal enggak puasanya?
batal. Kenapa? Sedang melakukan yang tidak dianjurkan. Ya. Sore-sore habis masak mandi, harus hati-hati. Karena kalau tersedak batal puasanya. Kenapa? Sedang melakukan yang tidak dianjurkan. Beda kalau hari Jumat. Hari Jumat ibu-ibu kalau mandi Jumat dianjurkan enggak? Belum tentu. Kalau mau hadir sholat Jumat baru dianjurkan mandi. Kalau nggak mau hadir sholat Jumat tidak dianjurkan mandi. Berarti kalau puasa nggak mandi? Bukan kayak gitu. Kalau puasa hati-hati kalau mandi. Jangan Jangan misalnya mandi pakai shower semangatnya. Ya batal puasanya. Ya, atau yang kedua melakukannya dengan berlebihan, misalnya kumur dan istinsyak. Kumur dan istinsyak ini Rasulullah SAW perintahkan kita untuk serius saat kumur dan istinsyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Kalau kamu sedang puasa, jangan sungguh-sungguh istinsyaknya. Kenapa? Nanti airnya masuk. Istinsyak itu apa Ibu? Menghirup air ketika wudhu. Kalau sedang puasa, hirupnya dikit aja. Itu aja. Tapi kalau lagi tidak puasa, hirupnya ya. Kalau kita tersedak tidak sengaja tertelan karena istinsyaknya berlebihan, ya batal puasanya. Atau kumur-kumur, ketika kumur-kumur kita jangan berlebihan saat puasa. Ya, kumur-kumurnya akhirnya kesedak masuk, batal puasanya. Kenapa? Karena Nabi sudah larang untuk berlebihan saat kumur-kumur dan istinsyak ketika dalam keadaan puasa. Atau jumlahnya, kumur-kumur itu sunnahnya berapa kali? 3 kali. Dia melaksanakannya 5 kali. Yang kelima tersedak maka batal puasa. Yang keempat tersedak maka batal puasa. Karena melakukan hal yang tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Ya. Kemudian kalau kita melakukan yang dianjurkan dengan cara yang dianjurkan, tidak sengaja maka tidak batal. Tersedak, misalnya kumur 3 kali, sudah kumurnya pelan-pelan tersedak misalnya, batal nggak puasanya? Enggak, karena sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di jannah itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu apa Ar-Rayyan? Tidak ada bahasa Indonesia, saya belum nemu. Orang itu kalau lapar, kemudian makan, kemudian apa? Laparnya hilang itu apa? Kenyang. Betul nggak? Kalau haus, dia minum, kemudian hausnya hilang itu apa? Hah? Nah itu ya, saya belum nemu itu ya. Coba tolong dibantu. Lega itu nggak mesti itu. Lega itu bawa beban berat kemudian ditaruh terus juga lega. Ingin ke toilet kemudian lega. Kalau haus hilang apa? Plong ya, enggak juga. Habis bayar utang ya plong. Enggak ada. Bahasa Arabnya ada. Bahasa Arabnya rawa yarwa Rayyan. Maka nama Rayyan itu diambil dari bahasa rawa yarwa. Rawiyah yarwa Rayyanun. Rawiyah yarwa. Jadi kalau haus minum kemudian lega, ya hausnya hilang. Ya. Orang ibu-ibu kalau puasa ketika buka itu pengennya makan langsung atau minum dulu? Minum. Ya. Makanya kalau doa dhahabadz dhama'u, ya. Hausnya sudah hilang. Wa batalatil uruqu, dan urat-urat sudah basah. Wa tsabatal ajru insyaallah, dan pahalanya telah tetap insyaallah.
Makanya yang disebutkan haus. Maka ibu-ibu ketika puasa mau buka itu yang dicari apa? Minum dulu. Minum dulu. Karena haus. Makanya orang yang haus di dunia di siang harinya Allah masukkan di dalam jannah lewat pintu namanya apa? Rayyan. Yang masuk di situ nggak akan lagi haus selama-lamanya. Qala yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat orang-orang yang shaimun, para yang rajin puasa itu masuk di situ dari kiamat. Ya. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud adalah bukan yang rajin puasa wajib, tapi yang rajin puasa sunnah. Karena yang wajib itu ya harus semua orang melaksanakannya. Maka yang menjadi spesial adalah orang yang tidak wajib tapi tetap puasa. Qala yuqalu aina as-shaimun, mana orang-orang yang rajin puasa? Fayaqumuna, maka mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak ada yang masuk di dalam pintu tersebut selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau orang-orang shaimun yang rajin puasa sudah masuk, pintunya ditutup, tidak ada lagi yang masuk lewat situ seorang pun, khusus untuk orang yang puasa. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Qala alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu, hendaknya kamu melaksanakan puasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Karena puasa itu tidak ada tandingan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka. Maka dengan kita puasa, insya Allah kita semua ya dilindungi dari murka Allah dan dilindungi dari api neraka. Ya. Baik, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fadilah-fadilah yang berkaitan dengan Ramadan dan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan amal soleh yang rutin, dalam keadaan ekonomi yang baik, dalam keadaan kesehatan yang baik. Allahumma. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan. Saya sudah selesai 5 menit. Oke. Ya kumpul, cuman masuk pintunya beda. Ya. Insyaallah kumpul. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama mereka, dan amalan-amalan mereka tidak akan dikurang-kurangi sedikit pun akibat diikuti oleh keturunannya itu. Ya, insyaallah kumpul bareng. Insyaallah. Bacaan sujud tilawah nanti bisa dicek di HP. Download aplikasi namanya Hisnul Muslim atau apa doanya. Bacaannya ada 2 yang diriwayatkan. Ibu-ibu, ada 2 bacaan sujud biasa boleh, atau bacaan sujud khusus tilawah. Kalau nggak hafal sujud tilawah bacanya, baca dulu doa sujud biasa. Kalau mau lebih afdal, baca doa sujud tilawah. Yang pertama diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Beliau kalau sujud tilawah membaca sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu
wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau membaca doa yang lain, Allahumma ktubni biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dzufra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Salah satu boleh, dibaca dua-duanya boleh. Kalau nggak hafal semuanya, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la. Ya. Ibu-ibu ada yang tanya, perempuan Ramadan pas tarawih boleh nggak cari masjid yang 1 juz? Boleh, tapi kalau jauh harus ada yang nemani. Nomor 1, nomor 2 boleh, tapi tidak boleh berhias. Nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai lipstick, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai tetek bengek segala macam. Ya. Yang ketiga, perhatikan ibu. Sebaiknya sholat di rumah lebih afdol daripada hadir ke masjid. Ya. Kalau mau ke masjid boleh, tidak dilarang, tapi dengan syarat apa? Itu tadi. Kalau jauh ditemani. Kalau dekat nggak apa-apa. Tapi kalau keluar juga nggak harus memperhatikan adab-adab syar'i. Ya, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai lipstick, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh. Ya, itu untuk di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Sujud sahwi doanya biasa, doa sujud biasa. Kalau sujud sahwi doanya doa sujud biasa. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.